Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, hari ini kita akan masuk lagi ke dalam edisi Rekam Misteri, dan kisah yang akan sama-sama kita dengarkan dari edisi kali ini adalah kisah yang berjudul Arwah Calon Pengantin. Disclaimer dulu untuk kalian yang mungkin baru pertama kali menonton video di channel YouTube ini, bahwasanya edisi Rekam Misteri adalah edisi kita mendengarkan cerita yang dikirimkan dari teman-teman yang ada di luar sana melalui email yang ada di description box. Percaya atau tidaknya kalian nanti dengan cerita-cerita yang akan kalian dengarkan itu sudah menjadi hak kalian sebagai penonton ya. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menghargai dan juga saling menebarkan energi yang positif. Dan khususnya di bulan Ramadan ya, edisi Rekam Misteri maupun Dongeng Malam akan hadir lebih awal untuk kalian semua supaya bisa nemenin kalian di waktu-waktu ngabuburit. Jadi ya, tanpa berlama-lama mari kita sama-sama dengarkan bagaimana kisah ini selengkapnya. Dan kisah kali ini adalah kisah yang kita dapatkan dari teman kita yang kita sebut saja namanya adalah Ridho ya. Dan kalau menurut beliau cerita ini memang terjadi sekitar tahun 2000-an, di mana saat itu umur beliau ini masih sekitar 26 sampai 27 tahunan. Pada saat itu Ridho ini memiliki seorang kekasih yang kita sebut saja di sini namanya adalah Lana. Kekasih yang memang sudah cukup lama dia pacari ya, dari zaman-zaman mereka masih SMA gitu. Memang sempat putus nyambung juga, tapi pada akhirnya mereka ini sama-sama menjalin hubungan yang serius ke arah jenjang yang lebih serius gitu ya. Itu ketika mereka ini sudah sama-sama lulus dari kuliah. Dan dalam hubungan mereka ini bisa dikatakan semuanya berjalan dengan mulus. Keluarganya Ridho sudah mengenal bagaimana keluarganya Lana, begitu juga sebaliknya. Dan Ridho juga bercerita bahwasanya Lana ini adalah sosok perempuan yang menemani dia dari nol gitu. Jadi benar-benar dari bukan apa-apa menjadi seseorang lah ya, yang sudah bisa dikatakan pekerjaannya cukup mampu lah pada saat itu. Begitu juga dengan si Ridho ya, yang memang juga menemani si Lana ini dari nol, dari ketika si Lana ini baru saja lulus kuliah sampai kemudian si Lana ini memutuskan untuk menjadi seorang wirausahawan. Hingga kemudian mungkin ketika si Ridho dan Lana ini sudah merasa bahwasanya mereka ini sudah sama-sama berada di titik stabil ya dalam perekonomian mereka, pada akhirnya si Lana ini yang ngomong serius lah ya kepada Ridho, istilahnya minta kepastian lah ini hubungan mereka ini kira-kira mau dibawa kemana. Dan pada saat itu Gayung pun bersambut ya. Ridho juga sudah merasa bahwasanya si Lana ini adalah perempuan yang tepat yang ingin dia nikahi. Pada akhirnya ya mereka ini merencanakanlah sesuatu yang serius, sebuah pernikahan gitu ya. Dan mereka pun membicarakan niatan tersebut kepada orang tua mereka masing-masing. Dan sedikit menceritakan bagaimana proses ketika mereka ini sudah memutuskan sebuah pernikahan. Otomatis kan setiap pasangan calon pengantin itu kan pasti memiliki bagaimana dream wedding mereka gitu. Dan Ridho ini mengaku memang karena pada saat itu pekerjaannya adalah di kota lain di tempat si Lana dan si Ridho ini tinggal satu kampung gitu ya. Jadi si Ridho ini merantau lah. Dan pada saat itu Ridho ini memang mengaku agak kesulitan untuk memilah waktu kosong lah ya, sekedar bisa bicara gitu atau sharing dengan Lana, menentukan gimana nih kira-kira konsep yang akan mereka pilih. Karena memang pada saat itu ya namanya kita kerja sama orang kan nggak bisa ya milih waktu seenak-enak kita kapan mau cuti, kapan mau libur. Padahal sebenarnya si Lana ini kalau menurut Ridho termasuk perempuan-perempuan yang sangat perfeksionis dan tipe-tipe cewek yang agak keras kepala gitu. Apalagi kalau misalkan ibaratnya kalau dia udah suka sama satu hal ya dia maunya itu. Dan untuk meminimalisir masalah kalau kata Ridho pada waktu itu ya udah dia setuju-setuju aja dengan apapun yang dipilihkan oleh si Lana waktu itu untuk pernikahan mereka. Karena memang si Ridho ini juga kan nggak punya waktu untuk ikutan milih. Dan sebagai informasi pada saat itu si Ridho ini bekerja di salah satu perusahaan yang berhubungan dengan telekomunikasi lah ya. Dan nggak tahu kenapa ketika kemudian rencana pernikahan Ridho dan Lana ini sudah ditentukan gitu ya beberapa bulan ke depan, waktu itu di kantornya si Ridho ini sedang ada kayak semacam pemecatan yang cukup banyak lah ya dari karyawan-karyawan yang ada di sana. Jadi memang pekerjaan yang ditinggalkan oleh karyawan-karyawan yang berhenti bekerja waktu itu untuk sementara itu dihandle oleh si Ridho. Jadi kan bisa kebayang ya bagaimana hektik dan padatnya jadwal Ridho waktu itu. Dan karena hal tersebut Ridho ini mengakui pada akhirnya cukup berimbas kepada hubungan dia dan juga Lana. Maksudnya kayak Ridho kan yang biasanya pulang sore mungkin ya, itu kan jadi kebanyakan lembur, pulang malam. Dan ketika dia sudah pulang kan rasa badannya capek gitu ya. Jadi dia boro-boro mikir untuk sekedar nelfon Lana, untuk berkomunikasi gitu lah, yang ngobrolin keseharian mereka bagaimana. Jadi si Ridho itu udah nggak sempat kepikiran ke sana. Dia cuma kepikiran untuk istirahat, tidur, karena memang dia udah terlalu capek. Dan sebenarnya kalau kata Ridho, dia bisa cukup memaklumi kenapa kemudian Lana ini sempat
ngambek beberapa kali karena perubahan pola dalam hubungan mereka pada saat itu kan. Jarang berkomunikasi, si Rido juga kesannya kurang memiliki banyak waktu untuk Lana. Tapi memang yang cukup menyakitkan Rido pada saat itu setiap kali Lana dan Rido ini bertengkar gitu gara-gara hal sepele ya yang tidak bisa mereka bicarakan secara intens, selalu saja keluar omongan-omongan yang cukup menyakitkan dari si Lana. Jadi si Lana ini adalah tipe-tipe perempuan yang suka ngomong apa ya, ibaratnya kayak nggak ada filternya lah gitu. Cuma karena waktu itu si Rido ini memang sudah terlanjur sayang gitu ya sama Lana, ya udahlah ditelan sendiri aja semua rasa pahit itu. Karena memang nggak jarang Lana ini selalu bilang kayak, udahlah kita putus aja, ya udahlah kita batalin aja pernikahannya gitu. Jadi kalian bisa bayangkan kan pada saat itu gimana kalau misalkan si Rido ini adalah tipe-tipe orang yang keras kepala juga seperti Lana. Ya udah bubar aja kayaknya hubungan mereka. Jadi di dalam paragraf ini kita bisa sedikit menemukannya bagaimana sifat dasar dari sosok Lana yang sebenarnya agak menyulitkan bagi si Rido karena memang sulit ditebak ya, moody swing gitu orangnya. Tapi karena memang ya mereka sudah menjalani hubungan cukup lama, si Rido juga merasa bahwa ya baik buruknya Lana akan dia terima dengan apa adanya. Ya dia tetap bertahan dengan rencana pernikahan mereka yang sudah ada di depan mata. Dan di sini kita akan sedikit membahas bagaimana keseharian Rido di tempat kerjanya sebelum kita nyambung ke cerita selanjutnya ya. Rido berkisah bahwasanya di tempat kerja dia memang adalah tipe orang yang sangat mudah bergaul dengan siapa saja. Jadi dia itu kalau misalkan kita kan manusia ada yang introvert gitu ya. Kalau misalkan ada orang baru kita menutup diri. Nah kalau Rido ini tipe-tipe orang kalau misalkan ada orang baru atau karyawan baru yang datang, dia yang nyapa langsung, dia yang ngajak ngobrol langsung. Dan mungkin hal tersebutlah yang pada akhirnya membuat banyak orang yang merasa nyaman dengan keberadaannya si Rido. Dan terkadang kenyamanan tersebut kan sering disalahartikan oleh orang-orang yang mungkin gampang baper ya. Dan di sini di dalam cerita ini akan ada satu sosok perempuan, teman kerjanya si Rido lah yang kita sebut saja namanya Rati. Dan kalau menurut Rido, si Rati ini dalam 1 tahun belakangan, karena mereka kan sebenarnya kerjanya ini udah cukup lama lah ya kerja barengnya. Dan untuk setahun belakangan ini si Rati ini kayak memberikan perhatian dan kepedulian yang berbeda nih dari antar teman. Misalkan kayak kalau Rido dan Rati ini lagi berpapasan gitu ya di lingkungan kantor gitu. Meskipun sebenarnya nggak ada hubungan antara mereka berdua, maksudnya secara pekerjaan pun mereka berbeda divisi kan. Jadi kan nggak ada alasan untuk mereka ngobrol lebih lama, tapi pada saat itu si Rati ini kayak selalu mencari topik pembahasan apapun lah supaya bisa ngobrol dengan Rido. Dan perhatian kecil lainnya yang diberikan oleh si Rati kepada Rido yang sebenarnya awalnya tuh dicuekin sama Rido ya, tapi kemudian kesannya kok jadi kayak berlebihan gitu. Jadi setiap jam makan siang gitu ya, setiap break lunch gitu, kadang kan si Rido ini agak susah gitu ya untuk keluar. Jadi dia tuh memang sudah membawa bekal lah dari rumah karena dia bukan tipe-tipe orang yang senang hangout ke kafe atau ke kantin untuk makan gitu. Dia lebih memilih untuk memanfaatkan istirahat jam makan siangnya untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dia. Nah, si Rati ini kayak tahu nih pola tersebut dan setiap kali jam makan siang itu datang gitu si Rido juga lagi bekerja misalkan di depan komputernya. Itu Rati akan bela-belain datang ke mejanya si Rido sambil ngebawain kayak kopi gitu ya, atau kayak makanan-makanan yang dia beli dari luar itu khusus hanya untuk si Rido. Jadi kan karena keseringan melakukan hal tersebut, otomatis teman-temannya Rido yang satu divisi sama dia, yang satu ruangan gitu ya sama dia, itu kan jadi ikut memperhatikan kan. Maksudnya kayak kok Rati kayak perhatian banget gitu sama si Rido. Dan pada akhirnya terciptalah gosip-gosip tersebut bahwasanya si Rati ini kayaknya memang naksir sama si Rido. Dan perilaku Rati ini tidak hanya seperti itu di lingkup pekerjaan mereka. Jadi pernah suatu kali si Rido ini lagi sakit ceritanya, dan dia izinkan dia nggak masuk kerja tanpa diberitahukan sama sekali oleh si Rati. Rati ini tiba-tiba datang aja gitu ke kontrakannya sambil bawain makanan, sambil bawain buah-buahan gitu. Dan waktu itu yang membuat si Rido ini merasa kurang nyaman adalah si Rati ini memaksa untuk masuk karena Rido kan ngerasa dia adalah laki-laki dan Rati ini ada perempuan. Dan di rumah tersebut, di rumah kontrakannya Rido kan nggak ada orang lain. Waktu itu si Rido ini cuma khawatir bahwasanya akan terjadi fitnah atau ada yang salah paham kalau misalkan ada orang yang nggak sengaja ngeliat. Tapi karena memang si Rido ini adalah tipe-tipe orang yang gak enakan ya untuk nolak kebaikan seseorang yang diberikan kepada dia gitu. Ya akhirnya si Rido ini cuma bisa diem aja, walaupun dia sendiri ngerasa gak nyaman dengan itu semua. Dan puncaknya adalah yang membuat si Rido ini semakin kayak capek gitu ya, jengah gitu dengan tingkahnya si Rati adalah, kan kalau misalkan kita kerja pasti ada lah ya
chat khusus rekan-rekan sekantor gitu. Nah, di chat tersebut, di grup WA tersebut, si Rati ini kayak nggak segen-segen lagi menanyakan sesuatu yang kesannya kayak orang yang lagi PDKT gitu loh. Jadi kayak nanyain, Mas Rido udah makan belum? Atau Mas Rido weekend ini mau kemana? Mau ikut bareng nggak sama Rati? Rati mau jalan-jalan ke sini misalkan. Dan waktu itu kalau kata Rido sebenarnya dia nggak pernah nanggepin, dia nggak pernah ngejawab. Jadi dia cuma nganggep kayak angin lalu aja gitu. Cuman kan teman-teman yang lain akhirnya menjadikan hal tersebut sebagai bahan bercandaan dong. Karena pada saat itu kan sebagian rekannya si Rido ini nggak tahu kalau Rido ini sudah punya pasangan gitu ya di kampung. Rido ini kan nggak pernah terlalu open lah terhadap personal life-nya dia kepada orang-orang yang ada di kantor. Dan kalau kata Rido pada saat itu, karena dengan usahanya mengacukan Rati itu kayak nggak berhasil ya, pada akhirnya ya udahlah si Rido diem aja. Dia menganggap gini, selama saya yang nggak macem-macem sama Rati, selama saya ngerasa nggak memberikan harapan sama Rati, ya udahlah terserah Rati mau ngelakuin apa aja, yang penting saya nggak ngeladenin. Hingga pada akhirnya terciptalah sebuah masalah besar di kantor. Jadi pada saat itu si Rido ini nggak tahu ya kalau Lana ini memiliki rencana untuk langsung datang ke kantornya si Rido. Lana ini kan tahu ya si Rido ini bekerja di kantor apa, alamatnya di mana dia tahu. Dan ketika datang pada saat itu si Lana ini ngelihat si Rido ini lagi ngobrol dengan si Rati. Jadi Rati itu posisinya lagi nyamperin si Rido mau ngajak makan siang bareng. Dan ketika pada saat itu mungkin si Lana ini adalah sosok perempuan yang gampang emosi ya, ngelihat calon suaminya pada saat itu akrab dengan perempuan lain mungkin kan. Jadi langsung disamperin lah sama si Lana. Adu mulut, cekcok waktu itu terjadi. Jadi si Lana ini langsung nuding si Rati kan, kamu siapa? Kok ngobrolnya deket banget, akrab banget sama calon suami saya. Dan waktu itu si Rido ini udah berusaha untuk memisahkan mereka berdua. Maksudnya jangan berantem di kantor, saya yang malu. Cuma karena waktu itu mungkin si Rati ini juga terpancing dengan emosinya si Lana gitu ya, dituding yang macem-macem di depan orang rame juga. Akhirnya berantem lah mereka berdua sampai jenggut-jenggutan, sampai dorong-dorongan. Dan karena hal tersebutlah akhirnya si Rido ini dipanggil oleh atasannya, diberi peringatan yang keras pada saat itu. Dan ketika si Rido ini dipanggil kan ya sama atasannya, si Rido ini cerita gini, Lana ini masih nungguin nih di depan kantor, jadi dia nggak langsung pergi, dia nungguin aja di deket pos satpam. Dan ketika kemudian si Rido ini kan selesai dimarahin, dia keluar dari ruangan bosnya, dia kan nyariin si Lana kan, karena dia tahu nih sifatnya si Lana, dia pasti nggak langsung pergi, dia pasti nuntut penjelasan dulu dari si Rido. Di sana ini mereka cukup berdebat lumayan alot ya, meskipun si Rido ini berusaha untuk menahan, maksudnya berusaha meredam supaya si Lana ini nggak terlalu kelihatan emosional di depan publik. Dan pada saat itu intinya adalah si Rido ini berjanji kepada si Lana, udah besok nanti saya pulang ke kampung abis pulang dari kerja, nanti kita bicara di sana, kita ngobrol di sana, saya jelasin semuanya. Karena menurut si Rido pada saat itu si Lana ini benar-benar nggak bisa tenang, jadi dia benar-benar kayak apa ya, kayak ngotot banget bahwasanya hari itu, pada saat itu si Rido ini udah berselingkuh sama perempuan tadi, sama si Rati. Dan menurut Rido pada saat itu pembicaraan mereka ini tidak bisa diselesaikan dalam kondisi lagi sama-sama panas gitu kan, dalam waktu yang super singkat dalam pertemuan tersebut. Itulah kenapa kemudian si Rido ini meminta si Lana ini udah pulang aja dulu kamu, nanti besok saya temuin di kampung. Karena memang sebenarnya jarak antara kota di mana si Rido ini bekerja dengan kampung di mana mereka berdua ini sama-sama tinggal itu nggak terlalu jauh. Paling kalau misalkan kayak naik bus itu kayak 2 jam lah sampai. Kemudian di keesokan harinya ya, Rido ini bercerita bahwa sebenarnya dia tidak mendapatkan izin dari perusahaan untuk cuti, tapi karena dia sudah terlanjur janjikan sama Lana untuk datang untuk ngobrol menyelesaikan masalah, pada saat itu si Rido ini sampai harus bohong nih ke perusahaan, dia pura-pura sakit gitu kan ya, dia izin karena nggak bisa masuk kerja, padahal sebenarnya di hari tersebut dia ini pulanglah, menyempatkan waktu pagi-pagi banget, dia pulang ke kampung untuk menemui si Lana. Dan ketika kemudian si Rido ini sudah sampai di kampung di mana tempat mereka ini tinggal, itu dia tuh langsung benar-benar pergi ke rumah keluarganya Lana, karena Lana ini kan masih tinggal sama keluarganya ya waktu itu. Dan pada saat itu kalau kata Rido ya, sebelum bertemu dengan si Lana, dia ini sempat diceramahin dulu nih sama keluarganya Lana. Jadi waktu itu ada mamahnya, ada bapaknya gitu ya, dan juga ada pamannya. Kalau waktu itu sih mamanya Lana nggak terlalu gimana-gimana gitu ya, maksudnya kayak sekedar negor aja lah, hati-hati kalau sama Lana. Lana kan perasaannya sensitif. Tapi kalau misalkan kayak bapaknya si Lana, omnya si Lana, itu benar-benar negor si Rido karena kejadian kemarin itu dengan cukup keras. Jadi kalau menurut Rido sepertinya ya si Lana ini udah ngadu yang macem-macem lah gitu ya sama bapak sama pamannya gitu. Pamannya kan kebetulan memang masih muda dan tinggal satu rumah dengan mereka. Mungkin waktu itu si Lana udah terlanjur bilang bahwa Rido itu di kota selingkuh pak, mungkin kan. Jadi ketika si Rido ini datang, Rido ini kayak
caci maki lah, abis lah diceramahin sama bapaknya, sampai-sampai bapaknya ini bilang, kamu tahu diri sedikit gitu kan, kalau bukan karena Lana yang maksa pengen nikah sama kamu, saya juga nggak mau punya mantu macam kamu gitu. Dan itu sebenarnya perkataan yang cukup menyakitkan untuk Rido, padahal pada saat itu si Rido ini sedang berusaha ingin menjelaskan bahwasanya apa yang dilihat oleh si Lana kemarin, kejadian yang kemarin itu yang terjadi di kantornya, itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Rido ini cuma pengen menjelaskan dia nggak selingkuh, dia nggak pernah selingkuh. Dan setelah lama Rido ini mendapatkan ceramah ultimatum lah katakan ya dari keluarganya, jangan sampai sakitin Lana lagi ya gitu. Kalau misalkan sampai Lana disakitin lagi gitu, udah kalian bubaran aja, nggak usah jadi menikah. Dan ketika kemudian pembicaraan si Rido dan juga keluarga si Lana ini sudah selesai, akhirnya si Rido ini diizinkan lah bertemu dengan si Lana. Nah di sanalah si Rido ini baru bisa bicara dengan leluasa kan, karena kan sama-sama pasangan kan. Kalau misalkan kita ngomong sama orang yang lebih tua kan kesannya kayak agak segan ya. Nah di sanalah si Rido ini kemudian mengungkapkan semuanya bahwasanya saya ini nggak selingkuh sama Rati. Mungkin Rati memang punya perasaan sama saya. Sampai diceritain tuh sama Rido, dia tuh sering beliin saya makan siang, sering nanyain saya udah makan apa belum ya, segala macam lah tentang perhatian dan kepedulian yang selama ini diberikan oleh Rati kepada Rido. Tapi saya ini nggak pernah ngeladenin loh. Dan memang dalam pembicaraan tersebut kalau kata Rido, si Lana ini beberapa kali ngerajuk ya, maksudnya kayak ngambek gitu lah ya, kayak apun sih kayak gitulah ya manja-manja ngambek. Meskipun sebenarnya Rido ini sudah yakin bahwa ya Lana ini bisa percayalah dengan penjelasan yang diberikan oleh dia. Cuma memang kalau kata si Rido, Lana ini sempat bilang gini, mungkin saya bisa percaya sama kamu mas, tapi kalau misalkan sama Rati saya nggak akan bisa percaya lagi gitu, karena kan setidaknya Lana sudah tahu bahwa selama ini si Rati ini suka memberikan perhatian yang lebih gitu ya kepada calon suami dia. Jadi si Lana ini kayak ngerasa terancamnya tuh dari sisinya si Rati, bukan dari sisinya si Rido. Jadi pada saat itu si Lana ini sampai bilang gini, nanti kalau ada pekerjaan lain gitu, kamu keluar aja lah dari pekerjaan kamu yang lama dan kerja yang baru, saya nggak mau kamu ketemu lagi sama si Rati. Dan kalau kata Rido, semenjak kejadian tersebut Lana ini memang kemudian berubah menjadi sosok yang overprotective dan sangat super cemburuan sama segala sesuatu yang dilakukan oleh si Rido. Dan singkat cerita, lompat beberapa minggu kemudian ya, si Rido ini kan udah balik ke kota, dia udah bekerja ya seperti biasanya. Dan waktu itu si Rido ini bercerita, tiba-tiba saja si Lana ini nelfon ke Rido. Dalam obrolan mereka melalui telepon tersebut, si Lana ini lagi-lagi mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya membuat Rido ini pusing 7 keliling ya. Jadi waktu itu Lana ini bilang gini, mas, bapak bilang kalau misalkan kita mau nikah nih, sebelum kita udah resmi nikah, bapak kepengen tuh ngelihat kita berdua ini udah punya rumah gitu. Jadi bapak itu kepengen ngelihat kita ini hidup mandiri dulu. Dan waktu itu Rido kan bilang kepada Lana secara buka-bukaan, Lan, saya kan lagi ngeluarin uang banyak-banyaknya nih sekarang untuk biaya pernikahan kita, untuk mempersiapkan ini dan itu. Jadi kalau misalkan secara mendadak seperti ini, jaraknya hanya beberapa bulan sebelum hari pernikahan kita, saya harus menyiapkan rumah gitu ya secara cash gitu, maksudnya beli secara cash gitu, jujur saya belum sanggup. Dan waktu itu lagi-lagi terjadilah perdebatan antara Lana dan juga si Rido. Kalau si Lana ini menganggapnya bahwa saya ini kepengen bikin bapak bangga mas sebelum kita nikah, ayolah kita beli rumah gitu kan. Dan si Rido ini juga yang ngotot bahwasannya keadaan saya lagi minim sekarang, saya belum bisa mewujudkan keinginan kamu. Kalaupun misalkan Lana pengen rumah gitu ya, Rido ini cuma pengen minta jeda waktu aja gitu. Setidaknya berikanlah si Rido ini waktu 1 tahun lah ya setelah mereka menikah, supaya Rido ini bisa nabung dulu, memperkuat dulu lah kestabilan keuangan rumah tangga mereka, baru mereka bisa beli rumah. Dan dari perdebatan yang kemudian terjadi melalui telepon tersebut ya, pada akhirnya si Lana yang awalnya ngotot, si Rido juga ngotot kan kalau dia nggak mampu. Waktu itu ditemukanlah satu jalan keluar yang menurut mereka ya udahlah win-win solution. Pada akhirnya Rido dan Lana ini sepakatlah untuk mengambil rumah cicilan gitu ya di sebuah perumahan yang mungkin kalau untuk DP-nya aja ya si Rido ini masih mampu lah ya. Kan kalau cicilannya masih bisa dia pikirkan nanti ke depan. Singkat cerita, memang setelah mereka menyetujui hal tersebut, kemudian si Rido ini mendapatkan jatah libur kan dari perusahaan. Akhirnya Rido ini pulang ke kampung untuk menemui Lana dan dilakukanlah akad pembelian dari rumah cicilan yang ada di perumahan tersebut. Tapi memang sih kalau menurut Rido, setelah si Rido dan si Lana ini sepakat untuk memiliki rumah cicilan gitu ya di perumahan tersebut, si Lana ini kayak pembawaannya tuh jadi berubah lebih tenang, jadi nggak banyak ngambek gitu ya, nggak banyak protes sama si Rido yang bekerja di kota gitu. Jadi si Rido ini kan bisa fokus dengan pekerjaannya, karena waktu itu si Lana ini memang menghabiskan cukup banyak waktu untuk merenovasi interior maupun
maupun eksterior dari rumah tersebut. Dan memang harus Ridho akui bahwasanya pada saat itu uang yang digunakan oleh Lana untuk merenovasi rumah tersebut itu masih menggunakan uang yang dia minta dari orang tuanya. Karena kan si Ridho ini sudah belak-belakan ngomong kan sama Lana, setelah saya membayar DP rumah tersebut udah dulu ya, karena tabungan saya sudah habis, semuanya sudah saya alokasikan untuk pernikahan kita. Dan ketika kemudian si Ridho menganggap bahwa hubungannya bersama Lana akan berjalan mulus-mulus aja gitu ya, adem ayem sampai nanti di hari H pernikahan mereka, itu ternyata salah. Adalah beberapa ya cobaan-cobaan yang ada yang ringan, ada yang berat, yang datang kepada mereka untuk menguji gitu seberapa besar ikatan mereka kan pada saat itu. Dan salah satu ujian tersebut datang ketika kemudian kakak perempuan dari Lana, yang kita sebut saja di sini namanya adalah Indah ya. Jadi Indah ini adalah kakak tertuanya Lana. Jadi dalam keluarga Lana ini kan dua bersaudara, satu kakaknya yang bernama Indah tadi dan satu adalah dia. Nah, si Indah ini memang sejak dia usia sekitar 17 tahunan itu sudah memutuskan merantau menjadi seorang TKW di luar negeri. Jadi memang kakaknya ini tidak lulus SMA ya pada waktu itu. Karena memang ketika dia SMA, Lananya juga masih kecil ya. Jadi jarak antara si Indah dan Lana ini sekitar 4-5 tahunan lah. Nah, ketika itu kondisi keuangan dari keluarganya si Lana ini belum terlalu baik. Bisa dikatakan ya mereka kekurangan lah. Itulah yang kemudian menyebabkan si Indah ini yang pada saat itu mungkin berpikir bahwa dia adalah anak yang tertua, yang harus menjadi tulang punggung keluarga kan, menggantikan sang bapak gitu, karena bapaknya juga memang sudah tua gitu, untuk mencari pekerjaan juga mungkin sudah tidak mudah lagi. Jadi waktu itu si Indah ini memutuskanlah untuk putus sekolah, kemudian memilih untuk menjadi TKW. Dan Indah ini menjadi TKW di luar negeri itu cukup lama ya. Bayangkan dari dia umur sekitar 17 tahunan, waktu dia pulang demi melihat pernikahan si Lana waktu itu usianya sekitar 31 tahunan. Jadi bayangkan berapa belas tahun waktu itu dia benar-benar bekerja di luar negeri demi menyokong kehidupan keluarga yang ada di Indonesia, yaitu Lana dan keluarganya. Dan kalau kata Ridho, si Lana ini kan sering ya menceritakan sosok si Indah gitu. Memang kehidupan keluarganya Lana itu banyak dibantu oleh uang-uang yang setiap bulannya itu selalu dikirimkan oleh si Indah. Ibaratnya rumahnya si Lana sekarang bagus, kemudian Lana bisa sampai lulus kuliah, bapaknya sekarang juga memiliki beberapa toko kelontong gitu kan ya di kampung mereka. Yaitu semua aslinya itu uang yang dikirimkan oleh si Indah. Jadi bisa dibilang memang si Indah ini memiliki jasa yang cukup besar lah kepada keluarganya si Lana. Dan terlepas dari itu semua ya, karena memang si Indah ini kan berangkat ke luar negeri itu ketika usia dia 17 tahun, kemudian si Lana ini mungkin masih SMP ya, dan si Ridho serta Lana ini mulai pacaran ketika mereka ini sama-sama ketika sedang SMA. Otomatis si Ridho ini kan nggak pernah ketemu sama yang namanya si Indah. Jadi si Ridho ini mengenal sosok Indah ini hanya melalui cerita-cerita yang selama ini dikisahkan oleh si Lana kepada dia. Dan ketika si Lana ini kemudian mau menikah gitu ya, beberapa bulan sebelum mau menikah, si Indah ini mengambil cuti yang cukup lama. Jadi dia mengambil cuti sekitar 6 bulanan dari pekerjaan dia. Dan yang baru saya ketahui ya, memang katanya sih kalau misalkan TKW begitu yang kerjain di luar negeri dan mereka sudah cukup lama gitu ya kerja di sana, ibaratnya udah senior lah ya gitu, itu bisa mengajukan cuti yang memang cukup panjang seperti itu. Jadi memang si Indah ini sengaja datang ke Indonesia, dia ingin melihat bagaimana proses dari awal kan ketika adik kesayangannya, adik satu-satunya pada saat itu akan menikah. Dan waktu itulah si Ridho ini baru diperkenalkan secara langsung kepada sosok si Indah. Dan kesan pertama yang didapatkan Ridho ketika dia benar-benar langsung bertatap muka ya dengan sosok Indah, berkenalan secara langsung gitu. Menurut si Ridho, wajah yang dimiliki oleh si Indah dan juga Lana ini sebenarnya sangat mirip. Jadi kayak satu orang yang sama, tapi bedanya kalau si Indah ini adalah versi berhijab, kalau si Lana ini yang belum berhijab. Tapi nggak tahu kenapa si Ridho ini kayak ngerasa ketika ngobrol gitu ya sama si Indah gitu kan, mereka kan adalah sempat beberapa waktu untuk ngobrol, saling kenal gitu kan ya. Si Indah ini kalau menurut Ridho ini pembawaannya itu kayak jauh lebih tenang, jauh lebih adem gitu dibandingkan si Lana yang sangat emosional dalam segala hal. Dan dalam kisah ini Ridho tidak memungkiri bahwa sempat muncul rasa kekaguman dia terhadap si Indah. Maksudnya kayak ngelihat kok Indah ini
jauh lebih bijak ya dalam menghadapi segala hal. Dia juga jauh lebih kalem pembawaannya gitu. Jadi adalah sempat di satu momen si Ridho ini kayak membanding-bandingkan sosok si Indah dengan sosok si Lana. Kemudian Ridho ini bercerita ketika kemudian mendekati bulan-bulan di mana pernikahan mereka akan dilaksanakan. Otomatis Ridho ini kan juga sudah mengabarkan ya hal tersebut kepada perusahaannya. Jadi kan perusahaannya kayak sedikit memberikan kelonggaran lah kepada si Ridho. Misalkan dalam seminggu dia boleh izin 1 atau 2 kali gitu untuk pulang ke kampung ngurusin pernikahannya. Jadi waktu itu kalau kata Ridho dia jadi semakin sering gitu kan ya pulang untuk bertemu dengan Lana, bertemu dengan keluarga dia gitu. Ya sekedar untuk membicarakan ataupun sekedar kayak hitung-hitungan lah ya gitu. Kira-kira ini butuh apa lagi nih? Kira-kira ini harus gimana lagi nih? Kan kalau hal-hal seperti itu kalau nggak diomongin secara langsung kan kayaknya kurang enak. Tapi ada satu hal yang sebenarnya waktu itu disayangkan oleh si Ridho. Ketika kemudian semakin dekat hari pernikahan mereka, semakin repot juga persiapan yang harus mereka lakukan. Ketika si Ridho ini udah bela-belain dia jadi sering pulang ke kampung demi membahas hal tersebut secara langsung dengan si Lana, Lana pada saat itu justru menghabiskan banyak waktunya untuk main nih sama teman-teman yang seusianya dia dengan alasan pada saat itu ya mumpung belum nikah. Kan kalau belum nikah belum ada yang ngatur saya. Jadi saya pengen puas-puasin lah main sama teman-teman yang lain. Dan urusan yang seharusnya ditangani oleh Lana pada saat itu yang berhubungan dengan persiapan pernikahan mereka itu justru diserahkan kepada si kakaknya yaitu si Indah. Jadi waktu itu si Indah ini yang dipercayakan untuk ngurusin catering, untuk ngurusin ya segala macam lah kayak WO-WO-nya sampai urusan warna baju yang akan dipilih oleh si Lana, itu si Lana minta tolongnya sama si Indah. Dan karena hal tersebutlah pada akhirnya si Ridho ini mau nggak mau kan intensitas dia bertemu dengan si Indah ini jadi semakin sering toh. Dan karena pertemuan yang sering tersebut, ya disinilah masalahnya akhirnya timbul bahwasanya si Ridho mengakui dalam cerita ini ya, akhirnya dia jadi suka sama si Indah. Tapi harus digarisbawahi, waktu itu dia memang suka nih sama si Indah, tapi dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Maksudnya gini, dia menyadari bahwa perasaannya itu salah. Dia menyadari bahwa perasaannya itu nggak boleh. Ridho tahu bahwa dia harus menghindari perasaan tersebut, meskipun untuk menghindari Indah itu dia nggak akan bisa. Karena memang ya mereka harus tetap ketemu untuk membahas pernikahan antara si Ridho dan juga si Lana. Dan di sini kita lompat lagi ya beberapa minggu kemudian. Katakanlah ketika persiapan pernikahan antara si Ridho dan juga si Lana ini sudah sekitar 80%-an lah. Kan waktu itu situasinya si Ridho sudah pasti sudah kembali ke kota ya untuk bekerja. Dan waktu itu si Ridho ini mengaku bahwasanya semakin dekat dengan tanggal pernikahan dia dan si Lana, dia sudah mulai bisa untuk melupakan perasaannya kepada si Indah. Jadi dia kayak udah nggak mikir yang macem-macem lagi lah tentang hal tersebut. Dan waktu itu situasinya gini ya, di weekend, Sabtu dan Minggu, itu kan si Ridho memang biasanya akan pulang ke kampung kan. Nah waktu itu dia udah pulang nih ke kampung. Jadi kan ketika hari Senin subuhnya, dia kan balik lagi nih ke kota untuk kerja seperti biasa. Nah, 2 hari setelah dia kembali ke kota untuk bekerja, itu tiba-tiba saja dia mendapatkan telepon dari kampung tempat di mana dia tinggal. Dan waktu itu telepon yang dia dapatkan itu dari keluarganya Lana. Kebetulan yang menghubungi si Ridho waktu itu adalah bapaknya si Lana. Bapaknya Lana ini mengabarkan kepada Ridho bahwa si Lana ini sakit. Dia tiba-tiba sakit lah gitu ya, ambruk di kamarnya dan dibawalah ke rumah sakit. Dan waktu itu Ridho pasti cemas ya. Ridho ini sampai bertanya kan kepada bapaknya Lana, "Pak, kira-kira saya dibutuhkan nggak di kampung nih sekarang? Kalau misalkan saya dibutuhkan, saya akan segera pulang ke kampung." Cuma pada saat itu bapaknya Lana ini bilang gini, nggak apa-apa, kamu nggak usah pulang. Lana juga nggak terlalu parah, mungkin dalam beberapa hari Lana bisa sembuh. Dan karena mendapatkan pesan seperti itu dari bapaknya Lana, ya otomatis si Ridho ini ngerasa tenang juga kan, istilahnya kayak, oh berarti si Lana ini nggak terlalu parah lah ya sakitnya, dan saya juga nggak perlu minta cuti tambahan kepada perusahaan. Karena kalau menurut Ridho, minta cuti di perusahaan dia itu adalah sesuatu yang sangat horor pada saat itu karena atasannya itu galak. Dan sebenarnya ketika dari hari pertama si Ridho ini mendapatkan kabar Lana sakit, dirawat di rumah sakit ya, Ridho ini selalu menyempatkan diri lah ketika dia punya waktu luang untuk menelpon entah itu ke keluarga dia atau ke keluarganya si Lana untuk menanyakan gimana kondisinya si Lana. Cuma dalam sekitar 2 atau 3 hari berjalan gitu ya, dia selalu mendapatkan kabar bahwa Lana baik-baik aja kok, Lana nggak parah kok. Hingga di hari kelima ketika si Lana ini sakit dan dirawat di rumah sakit ya, Ridho ini kembali mendapatkan telepon dan lagi-lagi dari pihak keluarganya si Lana. Waktu itu yang menelpon si Ridho lagi-lagi bapaknya si Lana ya, tapi kali itu bapaknya si Lana dengan suara yang agak suara mendem gitu ya, itu kayak bilang, "Lana kondisinya drop, Dok.
Lana kondisinya kayak semakin buruk sekarang. Jadi karena mendengar hal tersebut, si Ridho ini kaget dong. Maksudnya kayak kemarin saya nelfon, saya nanya bilangnya kayak nggak parah gitu kan, ya nggak apa-apa gitu kan, sehat gitu. Ibaratnya ya bayangannya si Ridho bentar lagi Lana bisa keluar lah dari rumah sakit. Tapi tiba-tiba keesokan harinya dia mendapatkan kabar bahwa si Lana ini tiba-tiba drop. Jadi kan pada saat itu si Ridho ini bertanya lagi kan ke bapaknya si Lana, "Pak, kira-kira saya dibutuhkan nggak nih di sana? Kalau memang saya dibutuhkan, saya pasti akan langsung pulang ke kampung buat nemuin si Lana." Dan waktu itu yang cukup membuat si Ridho ini ngerasa kaget dan shock ya. Bapaknya Lana itu ngejawab begini, "Iya dok, kali ini kamu pulang aja. Bapak takut Lana ini nggak akan bertahan lama." Jadi Ridho ini kan bingung ya. Maksudnya kayak, kok tiba-tiba banget situasinya berubah mendadak 180 derajat seperti ini. Dan mendapatkan pesan seperti itu kan dari orang tuanya Lana, otomatis si Ridho ini ya mau nggak mau dia harus balik ke kampung. Dia harus melihat keadaan Lana secara langsung gitu. Dia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi waktu itu ketika baru saja selesai gitu ya, dia mendapatkan telepon dari bapaknya Lana. Waktu itu situasinya kalau kata Ridho sekitar jam 3 sorean lah. Itu waktu-waktu di mana dia udah mau pulang kerja. Ketika selesai dia mendapatkan telepon tersebut, si Ridho ini langsung menemui atasannya. Dengan tujuan dia pengen minta cuti ya, pengen minta libur sekitar 2 atau 3 hari lah. Tapi ketika kemudian si Ridho ini mengutarakan niatan tersebut untuk minta libur kepada atasannya, waktu itu si Ridho ini justru mendapatkan kemarahan yang luar biasa dari atasannya tersebut. Ya keluarlah segala macam omongan-omongan yang cukup tegas ya dari bosnya si Ridho. Waktu itu intinya mengatakan bahwa si Ridho ini dianggap main-main lah terhadap pekerjaannya, dikit-dikit cuti, dikit-dikit izin. Yang lain juga pernah kok pengen menikah gitu, yang lain juga punya kok rencana pengen menikah tapi nggak repot banget kayak kamu, istilahnya gitulah yang diomongin sama bosnya si Ridho. Hingga di puncaknya bosnya si Ridho ini sampai mengeluarkan ultimatum kepada Ridho waktu itu, kalau besok dalam 2 hari kamu ngotot pengen ngambil cuti gitu ya udah kamu pergi aja, saya nggak akan ngelarang, tapi setelah itu kamu nggak usah balik lagi ke sini karena kamu akan saya pecat. Dan kalau kata Ridho, ketika mendengarkan ultimatum dari bosnya pada waktu itu, dia ini dilema. Di satu sisi dia adalah tulang punggung keluarga, apalagi dia akan menikah gitu ya. Otomatis dia kan ngerasa sayang ya kalau harus kehilangan pekerjaan yang sudah bisa dikatakan cukup stabil gitu gajinya, pendapatannya, kedudukannya gitu. Tapi di satu sisi yang lain juga dia ngerasa cemas gitu, khawatir dengan kondisi calon istrinya. Hingga pada akhirnya ketika Ridho ini memang dihadapkan dengan situasi di mana dia harus benar-benar memilih kan salah satu di antara 2 pilihan tersebut, Ridho ini memilih untuk tetap datang ke kampung menjenguk si Lana gitu ya, karena dia benar-benar merasa cemas dengan kondisinya Lana. Jadi waktu itu dia ngomong sama bosnya bahwa ya udah Pak, saya memilih untuk mengundurkan diri, nanti saya akan menyerahkan surat pengunduran dirinya besok ketika saya pengen berangkat. Waktu itu yang ada di dalam pikirannya Ridho itu istilahnya cuma gini loh, yang namanya rezeki, yang namanya uang itu insya Allah nanti masih bisa dia cari lagi kalau dia punya kemampuan kan. Tapi kalau misalkan untuk kondisinya si Lana, apalagi pihak keluarganya juga sudah ngomong bahwa Lana ini kondisinya ngedrop, si Ridho ini kayak nggak pengen nyesel karena dia tahu waktu itu tidak akan bisa diulang lagi. Hingga pada akhirnya si Ridho ini pulang ke kampung halamannya, tempat di mana rumah dia dan Lana berada ya, itu di keesokan paginya. Karena di hari yang sama ketika bapaknya Lana ini nelfon, itu kan udah sore ya. Jadi kalau si Ridho ini pengen menuju ke kampung halaman tersebut dengan menggunakan bus gitu ya, itu busnya udah nggak ada di jam-jam segitu. Jadi memang terpaksa si Ridho ini ngikut jadwal bus yang ada di keesokan paginya. Dan selama perjalanan kalau menurut si Ridho waktu itu, nggak ada satu orang pun yang menghubungi si Ridho. Maksudnya kayak ngasih kabar update si Lana ini bagaimana gitu ya. Jadi kayak tenang aja gitu, si Ridho ini nggak dapat kabar apapun. Jadi pada saat itu Ridho kan berpikirnya, oh saya nggak dapat telepon, saya nggak dapat kabar dari kampung ya mungkin karena memang kondisinya si Lana ini stabil, jadi nggak ada yang ngabarin dia. Dan awalnya Ridho ini berniat untuk langsung datang ke rumah sakit tempat di mana si Lana ini dirawat. Cuma kan si Ridho ini lupa gitu ya untuk mempertanyakan di mana rumah sakit tempat si Lana ini dirawat. Jadi akhirnya pada saat itu si Ridho ini memilih untuk langsung datang ke rumah keluarganya si Lana. Pikirnya si Ridho kan pasti adalah ya 1 atau 2 orang kerabatnya Lana yang mungkin tinggal di rumah keluarganya si Lana gitu ya. Sementara bapak dan Lananya kan pasti ada di rumah sakit nih nungguin si Lana. Jadi si Ridho ini setidaknya bisa nanya lah sama siapapun yang waktu itu lagi nungguin rumah keluarganya Lana. Dan untuk sampai di rumahnya Lana waktu itu
ketika turun dari bus di terminal, si Rido ini kan harus naik ojek ya untuk sampai ke depan gang rumah di mana si Lana ini berada. Dan ketika si Rido ini kemudian turun dari ojek di depan gang tersebut, dari sana si Rido ini dari kejauhan gitu ya, dia ngelihat kayak kok ada tenda ya di depan rumah bapaknya si Lana gitu. Kemudian kok banyak orang berkumpul make peci dan banyak kursi-kursi itu yang berjejer di depan tenda tersebut. Waktu itu kalau kata Rido hatinya tuh kayak langsung tek gitu, kayak ngerasa nggak enak. Maksudnya kayak ini kenapa ya, kok rame-rame dan saya nggak tahu. Karena ngerasa penasaran sekaligus ngerasa cemas ya, dia sangat takut membayangkan apa yang saat itu dia pikirkan itu kejadian. Jadi pada saat itu sambil setengah berlari, si Rido ini menghampirilah rumah bapaknya Lana. Dan ketika kemudian si Rido ini hampir sampai di depan gerbang dari rumah keluarganya Lana, dia ini tiba-tiba aja ngeliat ada bapak sama ibunya Rido nih keluar dari rumah keluarganya si Lana sambil bawain kayak minuman-minuman gitu loh untuk para tamu yang ada di luar. Dan waktu itu si Rido langsung manggil dong kayak, ibu bapak ngapain? Nah ketika kemudian mereka ini tahu Rido sudah datang, sudah ada di sana, waktu itu yang terlihat sangat sedih gitu ya, sangat emosional sekali itu adalah ibunya Rido. Jadi ibunya Rido itu langsung meletakkan nampan yang tadi dia bawa, dia lari ke arah anaknya sambil meluk si Rido kan, nepuk-nepuk si Rido. Waktu itu ibunya tuh bilang gini, Rido yang sabar ya nak, yang sabar ya do. Dan ketika si Rido ini mendapatkan sambutan yang menurut dia cukup aneh dan cukup membuat dia bingung pada saat itu. Dia ngeliat ibunya nangis-nangis sambil melukin dia. Dia juga ngerasa semua pandangan orang yang berkumpul di tenda tersebut yang kebanyakan pakai peci gitu ya, pada pakai selendang untuk nutupin rambutnya gitu. Itu kayak mengarah ke dia sambil ngeliat kayak tatapan kasihan gitu loh. Di saat itulah si Rido ini kemudian menyadari bahwa di bagian dalam gerbang rumahnya si bapaknya Lana gitu ya, itu diikatkan sebuah bendera kuning. Dan tentu saja hal tersebut melambangkan bahwasanya ada seseorang yang sudah meninggal dunia kan di dalam rumah itu. Dan waktu itulah Rido bilang kakinya udah tiba-tiba lemes, kayak udah gak ada tenaganya lagi. Dia hampir terjatuh gitu ya, kayak tiba-tiba kayak pengen pingsan. Tapi waktu itu bapaknya si Rido itu dengan sigap nangkep badannya si Rido dan ngebantu si Rido ini untuk duduk gitu di kursi. Dan pada saat itu kalau kata Rido ya, ketika dia menyadari bahwasanya ada bendera kuning yang diikatkan di gerbang rumahnya si Lana, dia kayak sudah memiliki feeling waktu itu bahwa Lana yang meninggal dunia. Meskipun memang belum ada satupun di antara orang-orang yang waktu itu menemui dia itu mengatakan siapa yang sebenarnya meninggal. Waktu itu Rido sudah tidak sanggup lagi menahan air matanya, dan pada saat itu si Rido ini nangis sejadi-jadinya. Dia berteriak gitu ya, memanggil nama si Lana berkali-kali, Lana, Lana gitu, Lana kenapa nggak nungguin Mas datang dulu gitu. Dia nangis, dan karena tangisannya tersebut kan otomatis orang-orang yang datang untuk melayat ya mungkin waktu itu jadi tertuju kepada dia semua kan. Jadi banyak orang yang waktu itu berusaha untuk menenangkan si Rido, untuk ngusap punggungnya, mengatakan bahwa sabar mas, sabar, takdir Gusti Allah, sabar. Bahkan waktu itu bapak dan ibunya si Lana ini sampai keluar juga dari dalam rumah untuk menenangkan si Rido yang kelihatannya kayak masih sulit untuk ikhlas dengan kepergiannya si Lana. Dan waktu itu Rido setelah ya beberapa menit lah ya, dia nangis ngeraung-ngeraung di depan gitu. Dia akhirnya masuklah ke dalam rumah kan, dia pengen ngeliat Lana gimana untuk terakhir kalinya. Dan Rido di sana bercerita, di sini cukup mengharukan. Ketika dia masuk di ruangan depan gitu, itu langsung disambut dengan pemandangan yang cukup menyayat hati ya. Dia melihat jenazahnya Lana yang sudah membeku, itu dibaringkan di atas ranjang kayu, badannya udah ditutup dengan kain, tapi bagian wajahnya sudah ditutup dengan kain berwarna putih. Dan waktu itu si Rido ini bilang dia sempat memeluk tubuhnya si Lana ya yang sudah membeku. Cukup lama dia sambil nangis gitu kan ya, sambil mencurahkan perasaannya pada saat itu kepada si jenazah kan almarhumah. Kenapa Lana nggak nungguin mas? Kenapa Lana kok pergi duluan? Kita kan mau menikah sebentar lagi. Kenapa Lana pergi duluan gitu? Dan waktu itu si Rido ini sempat diingatkan nih oleh beberapa pihak keluarganya Lana, maksudnya kayak udah Ido jangan nangis berlebihan, kasihan Lananya, nanti Lananya berat di sana. Dan karena mungkin waktu itu pihak keluarganya Lana dan juga keluarganya Rido melihat Rido ini sangat terpukul ya dengan kepergian yang mendadak
si Lana waktu itu, dan mungkin dia juga masih ngerasa sangat shock, belum bisa menerima segala sesuatunya dengan baik. Jadi dia sangat emosional kan, nggak bisa ngontrol nangisnya, nggak bisa ngontrol kesedihannya waktu itu. Jadi pada saat itu diputuskanlah bahwa si Ridho ini harus dipapah oleh bapaknya si Lana dan juga bapaknya si Ridho sendiri, dan dibawa ke bagian belakang dari rumah keluarganya Lana tersebut. Jadi kayak semacam diberikan ruang dan tempat terlebih dahulu lah ya untuk menenangkan diri. Dan waktu itu kalau kata Ridho, dia ini dibawa ke sebuah ruangan. Di sana tuh ada meja makannya gitu ya, ada kursinya juga. Jadi memang dekat dengan dapur waktu itu. Di sana memang sepi, hanya ada dia sendiri. Jadi memang si Ridho bisa puas-puasin nangis di sana kan. Dia benar-benar melampiaskan kesedihannya. Dan kalau kata Ridho sendiri waktu itu, satu hal yang membuat dia ini sangat nyesel gitu ya, sampai dia nangis cukup lama untuk menyesali hal tersebut adalah karena dia nggak bisa hadir di detik-detik terakhirnya Lana. Padahal selama ini kan mereka menghabiskan waktu bisa dikatakan beberapa tahun gitu ya, bersama suka dan duka gitu, sampai kemudian mereka ini putus nyambung. Kemudian mereka menyadari bahwasanya mereka nggak bisa hidup satu sama lain dengan segala kekurangan dan kelebihan sifat mereka gitu. Tapi di detik terakhir ketika kemudian memang usianya si Lana ini ditakdirkan tidak lebih panjang daripada si Ridho, Ridho ini nggak ada gitu di sisinya si Lana. Itu yang buat si Ridho itu kayak sesek di dadanya. Dan memang butuh waktu bagi Ridho ya untuk menenangkan dirinya saat itu. Dan mungkin sekitar setengah jam kemudian ketika si Ridho ini sudah cukup merasa merasa puas lah untuk mengeluarkan segala sesuatu yang ada di dalam hatinya, tangisannya sudah mulai reda meskipun air matanya itu kayak masih netes sendiri gitu ya. Nah pada saat itu Ridho ini bercerita, ibunya dia bersama si Indah itu datang menghampiri sambil membawa segelas teh hangat. Sementara si Indah ini membawa kayak sebuah kotak tisu gitu untuk si Ridho. Dan ketika ibunya datang, Ridho ini kembali melampiaskan kayak rasa keselnya dia. Tapi keselnya tuh kesel gini loh. Kalian jangan salah paham ya. Maksudnya kita harus bisa memaklumi bagaimana situasi dan perasaan Ridho pada saat itu kan. Dia kehilangan Lana secara mendadak dan tidak ada satupun orang yang menghubungi dia ketika si Lana ini baru saja meninggal. Jadi ketika itu dia tuh kayak ngomong sama ibunya, kayak marah gitu sama ibunya. Ibu kenapa nggak ngomong sama Ridho kalau Lana udah nggak ada gitu? Kenapa nggak ada satu orang pun yang ngomong sama Ridho kalau Lana ini udah nggak ada? Padahal Ridho ini udah berkali-kali nanya, Ridho perlu pulang nggak? Ridho perlu pulang nggak? Tapi kalian selalu jawab nggak usah pulang. Lana bisa sembuh, Lana baik-baik aja gitu. Jadi di sini kita harus bisa makluminya kenapa si Ridho ini kayak mempersalahkan semua orang yang pada saat itu dia anggap tidak menceritakan kondisi Lana secara jujur kepada dia. Dan waktu itu kalau kata Ridho, alih-alih membalas semua kemarahannya si Ridho gitu ya kepada dia yang ngoceh-ngoceh sambil nangis gitu, ibunya ini justru meluk si Ridho meskipun si Ridho ini berusaha untuk berontak gitu karena kan dia masih ngerasa marah waktu itu. Tapi ibunya Ridho ini kayak yang ngerti gitu ya posisi anaknya lagi kesel, lagi sedih gitu. Wajarlah dia berbuat seperti itu. Jadi ibunya terus berusaha menenangkan, diem, sepatah kata pun tuh nggak keluar dari mulut ibunya Ridho karena dia benar-benar pengen nunggu anaknya tenang dulu. Dan ketika kemudian si Ridho ini mungkin dinilai sudah bisa lebih tenang daripada sebelumnya ya, akhirnya si Indah atau kakaknya si Lana waktu itu menceritakanlah apa yang sebenarnya terjadi kepada si Lana. Jadi kalau menurut si Indah waktu itu memang sakitnya si Lana ini cukup mendadak. Jadi di hari tersebut si Lana ini memang mengeluh nggak enak badan, jadi kayak semacam meriang gitu, badannya tuh kok kayak panas gitu kan. Dia ngomong sama orang tuanya, dan waktu itu orang tuanya ya udah istirahat aja di kamar gitu kan. Dan ketika malam harinya si Lana ini ditemukan sudah pingsan di dalam kamar tanpa alasan, karena memang nggak ada yang tahu kan. Saat dibawa ke rumah sakit waktu itu kan diobservasi lah ya sama dokter, dan dokter bilang waktu itu kemungkinan si Lana ini terkena tipes. Dan yang perlu digarisbawahi kalau menurut Indah, ketika sudah di rumah sakit tersebut kemudian disarankan dokter untuk dirawat inap di sana, posisinya si Lana ini sudah sadar, jadi udah nggak pingsan lagi. Dan ketika dirawat di rumah sakit tersebut, justru Lana sendirilah yang meminta kepada keluarga dia yang pada saat itu menemani dia di rumah sakit ya, di kamar rawat, untuk tidak menghubungi Ridho. Maksudnya jangan kasih tahu Ridho lah kalau saya lagi dirawat, kasihan. Soalnya kan baru beberapa hari yang lalu dia izin untuk pulang gitu. Masa dia harus izin pulang lagi untuk jenguk saya sakit? Sebab saya tahu kalau misalkan Ridho tahu saya lagi dirawat, itu pasti Ridho datang. Jadi memang ketika di hari pertama si Lana ini dirawat di rumah sakit, pihak keluarga Lana ini tidak ada yang memberitahu Ridho ya, karena memang atas perintahnya si Lana sendiri. Itu di hari pertama ya.
Dan di hari kedua, ketika itu pihak keluarga si Lana ini kayak mulai memperhatikan Lana ini kok kayak semakin lemes gitu. Padahal dia sudah mendapatkan infus gitu, sudah mendapatkan obat juga. Si Lana ini berkali-kali mengeluh perut saya panas gitu. Dan karena hal tersebut dia ini jadi nggak mau makan. Melihat kondisi Lana yang kok kayaknya makin mengkhawatirkan gitu kan di hari kedua itu, akhirnya meskipun si Lana ini masih tidak mengizinkan gitu ya agar keluarganya memberitahukan si Rido bagaimana kondisinya pada saat itu, si Indah ini ngomonglah ke bapaknya, "Pak, kayaknya tetap harus ngubungin Rido deh, karena bagaimanapun kan si Rido ini berhak tahu gimana kondisinya Lana." Jadi diam-diam pada saat itu tanpa sepengetahuan si Lana, bapaknya ini nelfon lah si Rido, "Do, Lana sakit, dirawat di rumah sakit." Dan seperti yang kita ketahui di atas tadi, bahwasanya waktu itu kan si Rido ini bertanya kan sama bapaknya Lana, "Pak, kira-kira saya dibutuhkan nggak di sana? Kalau misalkan saya dibutuhkan di sana, nanti saya datang, saya cuti nggak apa-apa." Nah, waktu itu bapaknya Lana kan belum kepikiran yang macem-macem ya. Maksudnya kayak, oh anak saya kena tipes, lemes ya wajar. Jadi pada saat itu bapaknya si Lana ini kan menjawab kepada Rido, "Udah Rido, nggak usah, nggak apa-apa. Nanti Lana juga akan sembuh kok." Dan yang tidak diketahui oleh pihak keluarganya Lana adalah bahwa sekitar 3 hari kemudian itu kondisinya Lana itu terus-menerus drop. Jadi meskipun diinjek berbagai obat, diinfus segala macam, itu tetap aja kondisinya si Lana ini kayak nggak ada perbaikan gitu. Lana ini semakin sulit makan gitu ya, menolak apapun masuk ke dalam tubuhnya, entah itu minum, entah itu makanan. Kemudian juga selalu mengeluhkan bahwa perutnya ini kerasa panas kayak kebakar. Cuma waktu itu observasi dokter masih tetap tipes ya, bukan penyakit yang lain. Dan karena hal tersebutlah sekitar hari keempat atau kelima ketika si Lana ini dirawat di rumah sakit, akhirnya bapaknya Lana ini kembali menelpon si Rido. Karena waktu itu dia sudah merasa bahwa Lana ini kondisinya kayaknya udah nggak beres nih gitu kan. Akhirnya dia nelfon lagi si Rido dan akhirnya memintalah si Rido ini untuk pulang menjenguk si Lana. Karena bapaknya Rido ini udah nggak yakin Lana ini bisa bertahan. Dan karena memang ketika di hari yang sama ketika bapaknya si Lana ini meminta Rido untuk pulang, Rido kan nggak bisa langsung pulang di hari itu juga, inget nggak? Karena kesorean kan, bus nggak ada nih yang menuju ke kampung tempat di mana mereka tinggal. Jadi kan si Rido ini keesokan harinya kan baru pulang dan posisinya waktu itu Lana sudah meninggal dunia. Jadi kalau menurut ceritanya Indah, si Lana ini meninggal semalamnya. Jadi ketika sekitar jam 1 malaman lah. Prosesnya pada saat itu si Lana ini kebangun dari tidurnya, karena kan sebenarnya dia kebanyakan waktu yang dihabiskan oleh Lana ketika dirawat di rumah sakit tersebut itu adalah tidur ya. Waktu itu sekitar 12:30 dia bangun dari tidurnya, dia jerit nangis-nangis bilang perutnya panas, perutnya sakit. Pada saat itu akhirnya dipeluk sama bapaknya karena memang waktu itu posisinya si Indah ini lagi nggak ada di kamar nemenin si Lana. Jadi memang hanya ada bapaknya Lana sendirian nih yang waktu itu mendapatkan tugas untuk menjaga Lana. Dan waktu itu si Lana ini sempat mengalami semacam kayak kejang-kejang beberapa menit dan gak lama dari sana dia meninggal dunia. Jadi memang sih seharusnya ya kalau si Rido ini sempat datang di sore hari ketika si bapaknya Lana ini baru saja mengabarkan kalau Lana ini kondisinya drop, itu sepertinya Rido ini masih memiliki kesempatan lah untuk bertemu dengan Lana dalam kondisi yang masih hidup. Tapi ya itu yang namanya kehidupan ya, itu yang namanya takdir. Mungkin memang sudah ditakdirkan Rido ini tidak bertemu dengan Lana di titik-titik terakhir kehidupannya si Lana, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dan mengenai alasan kenapa kemudian tidak ada satupun orang yang mengabari si Rido ketika si Lana ini meninggal dunia, baik itu dari pihak keluarganya si Lana maupun dari pihak keluarganya Rido sendiri kan. Alasannya adalah karena mereka ini memutuskan tidak ingin menambahkan beban pikiran kepada Rido. Mungkin mereka mempertimbangkan kalau misalkan mereka memberikan kabar menyedihkan tersebut ketika Rido ini lagi di dalam perjalanan, di tengah-tengah perjalanan gitu. Otomatis kan si Rido ini akan ngerasa sedih gitu selama perjalanan tersebut dan mereka nantinya khawatir hal tersebut akan berbahaya kepada Rido. Kan gak lucu misalkan kalau di dalam perjalanan tersebut tiba-tiba si Rido ini nangis jejeritan, nangis sedih karena tahu si Lana ini sudah meninggal tanpa ada dia di sisinya. Jadi pada saat itu ya diambillah keputusan oleh pihak keluarga Lana maupun keluarga Rido untuk meng-keep kabar tersebut sampai nanti akhirnya Rido ini tahu sendiri ketika dia sudah sampai ke rumah. Dan meskipun pada saat itu perasaan Rido ini hancur berantakan, tapi dia tetap memutuskan untuk ikut dalam proses
proses pemakamannya si Lana. Bahkan pada saat itu Ridho ini menjadi salah satu orang yang ikut memanggul keranda dari jenazahnya si Lana juga. Dan meskipun memang kalau menurut Ridho air matanya pada saat itu masih sulit untuk diberhentikan ya, tapi setidaknya ketika dia sudah berdiri di depan makamnya si Lana, dia sudah bisa menerima kenyataan bahwasanya Lana ini ya udah nggak ada gitu, udah nggak ada gunanya lagi ditangisin karena memang semuanya sudah menjadi takdirnya Tuhan. Dan waktu itu Ridho bilang ya, sebenarnya dia sudah meminta izin kepada bapaknya Lana untuk menjadi salah satu orang yang ikut memasukkan jenazahnya Lana ke dalam liang lahat. Cuma waktu itu bapaknya Lana tidak mengizinkan, alasannya karena melihat kondisi mentalnya si Ridho waktu itu kayak masih shock, kayak masih belum bisa ikhlas sepenuhnya, khawatirnya nanti justru akan berat bagi si Lananya gitu kan. Jadi pada saat itu bapaknya Lana ini hanya meminta si Ridho ini cukup untuk berdiri di samping makamnya Lana saja, menyaksikan bagaimana proses pemakaman tersebut dilakukan. Dan secara jujur pada saat si Ridho ini menyaksikan satu persatu gundukan tanah mulai dimasukkan gitu ya ke dalam liang lahatnya si Lana, perlahan liang lahat tersebut kemudian terisi dan penuh menggunduk gitu ya, seperti halnya kuburan pada umumnya. Waktu itu si Ridho ini sempat berucap di dalam hatinya, dia mengatakan kepada Lana, dia berharap Lana bisa mendengar dimanapun Lana berada, bahwa selamanya Lana akan selalu Ridho anggap sebagai calon pengantinnya dan tidak akan ada orang yang bisa menggantikan posisi tersebut di dalam hatinya si Ridho. Dan selepas kepergian Lana, di sini kita mulai membahas bagaimana keseharian dari kehidupannya si Ridho ya. Karena seperti yang kita ketahui, demi untuk datang waktu itu menjengukkan kondisinya Lana di rumah sakit, Ridho ini kan sampai rela dipecat dari pekerjaannya. Jadi ketika kemudian Lana ini pada akhirnya meninggal dunia, Ridho juga harus tetap menjalani kehidupannya. Dia harus menerima kenyataan bahwa saat itu dia sudah menjadi seorang pengangguran. Jadi ya dia menetaplah akhirnya di kampung halaman tersebut dan menumpang tinggal di rumah kedua orang tuanya. Dan tentu saja pada saat itu si Ridho ini tidak berhenti untuk berusaha mencari pekerjaan baru ya, karena bagaimanapun kan dia adalah anak laki-laki di dalam keluarganya, menjadi tulang punggung. Meskipun dia mungkin tidak jadi menikah pada saat itu, ya setidaknya dia haruslah membantu sedikit banyaknya keluarga yang waktu itu menampung dia untuk sementara di rumah. Karena Ridho ini tipe-tipe orang yang gak enakan kalau numpang begitu saja, meskipun sebenarnya itu adalah orang tua dia sendiri. Dan dalam proses tersebut Ridho ini mulai bercerita bahwa apapun yang terjadi di rumahnya itu mulai terasa aneh bagi Ridho, utamanya ada di kamar ya. Jadi kalau misalkan Ridho ini berada di kamar biasanya ya tenang-tenang aja, nyaman lah gitu ya, itu dia ngerasa seperti ada sesuatu yang ganjil aja gitu di dalam kamarnya. Setiap dia sedang beristirahat, tidur-tiduran atau sekedar duduklah nyantai di dalam kamarnya, dia tuh kayak ngerasa ada yang memperhatikan dia dari ya berbagai sudut yang ada di kamar tersebut. Tapi memang awalnya Ridho ini nggak pernah berpikiran yang macam-macam, karena Ridho sendiri mengaku ketika hal tersebut terjadi, Ridho ini termasuk dalam orang-orang yang sangat skeptis dengan hal-hal yang disebut setan, hantu, gaib-gaib. Pokoknya dia nggak percaya lah. Dan karena si Ridho ini termasuk orang yang skeptis, awalnya dia cuek dengan perasaan tersebut. Mungkin perasaan saya aja gitu. Tapi lama-kelamaan perasaan tersebut kayak diperhatikan, kayak diliatin gitu ya oleh seseorang yang tidak bisa dia lihat. Itu kayak bikin dia lama-lama kayak merinding sendiri. Ini apaan sih, kok aneh? Dan menurut Ridho, semenjak hal tersebut sering terjadi di dalam kamarnya, dia itu kayak nggak betah di dalam kamar dia sendiri. Dan akhirnya dia lebih sering tidur di ruang tamu daripada di kamarnya. Beberapa hal yang sering terjadi pada diri Ridho ketika dia berada di kamar tersebut adalah, sebenarnya banyak ya kalau kata Ridho, tapi beberapa di antara yang paling dia ingat adalah salah satunya ketika dia melakukan aktivitas gitu di kamar. Entah dia lagi nulis, entah dia lagi nyantai itu tadi gitu kan, yang ngapain lah gitu. Dia tuh kayak ngerasa sewaktu-waktu kayak ada yang niup telinga dia gitu loh. Jadi kayak gitu. Dan yang kedua adalah gini, si Ridho ini kayak selalu ngerasa melihat ada sosok yang sekelebat gitu, kayak lewat aja gitu di sekitar dia. Karena untuk informasi aja untuk kalian ya, jadi di dalam kamarnya Ridho ini ada kamar mandi. Nah, setiap kali si Ridho ini lagi ada di dalam kamarnya, misalkan dia lagi nggak fokus ke arah kamar mandi gitu ya, itu ekor matanya tuh kayak nangkep ada sosok yang sekelebat lewat masuk gitu ke dalam kamar mandi. Tapi kalau misalkan kemudian si Ridho nengok gitu ke arah kamar mandi, dia nungguin gitu ya, saya salah lihat apa enggak nih gitu. Ya sosok tersebut nggak keluar lagi, nggak ada sosok tersebut. Dan beberapa kali juga si Ridho ini setiap kali tidur gitu, Ridho kan sering kebangun ya saat
tengah malam gitu kan, ya kayak ngulet lah, namanya orang tidur kan, merubah posisi. Dia ini selalu kebiasaan kalau tidur harus pakai selimut, dan harus pakai selimutnya tuh setidaknya menutupi sebagian badannya dia, karena dia ini orangnya gampang dingin. Setiap kali dia kebangun tengah malam gitu, itu posisi selimut dia tuh pasti udah selalu jatuh ke bawah. Jadi kayak ada yang narik dari arah bawah ranjangnya. Kalau misalkan dikatakan ya mungkin ketendang kali ya. Kalau ketendang nggak mungkin sampai jatuh dan jaraknya agak jauh dari ranjang, itu harus ada yang narik. Dan pengalaman yang paling epic ya, pengalaman yang pada akhirnya berhasil membuat si Rido ini lari tunggang langgang dari dalam kamarnya sendiri adalah waktu itu. Jadi posisinya gini, di kamar Rido ya, kalau dia mau buka pintu nih, cekrek, dia buka pintu. Nah, di depan pintu yang dia buka itu akan langsung kelihatan ada sebuah lemari, yang di lemarinya itu ada cerminnya gitu loh. Jadi kan kalau zaman dulu ada tuh lemari yang di sebelahnya langsung nempel cermin ya. Karena letak lemari tersebut hampir berhadapan dengan pintu, otomatis kan ketika si Rido masuk ke dalam kamarnya, dia membuka pintu ya, apa yang terpantul oleh cermin yang ada di lemari tersebut pasti kelihatan dong. Nah, waktu itu saat si Rido membuka pintu, jadi waktu itu dia tuh pengen masuk ke dalam kamar, pengen ngambil peci, dia pengen sholat maghrib di masjid yang ada di dekat rumahnya. Dan karena memang pada saat itu pecinya disimpan di dalam kamar, jadi kan dia harus masuk ke dalam kamar dia dulu toh untuk ngambil peci tersebut. Dan ketika dia membuka pintu, dia langsung disajikan dengan sebuah pantulan yang sangat menyeramkan terlihat dari cermin yang ada di lemari itu. Jadi kalau kata Rido, pada saat itu sosok yang dilihat oleh dia dari pantulan cermin yang ada di lemari tersebut adalah sosok perempuan. Bajunya nggak terlalu jelas warna apa, tapi yang jelas kotor, kayak penuh dengan lumpur-lumpur gitu. Rambutnya berantakan. Rambutnya nggak terlalu panjang gitu, cuman dia berantakan dengan muka yang sangat pucat, tapi nggak kelihatan sepenuhnya ya mukanya seperti apa. Jadi rambutnya yang acak-acakan tuh kayak menutupi sebagian mukanya gitu. Terus pandangannya tuh kayak jadi si sosok itu tuh pandangannya kan mengarah ke arah Rido yang ada di dalam cermin. Jadi si Rido ngelihat ke arah cermin, makhluk tersebut ngelihat Rido dari cermin. Dan karena hal tersebut adalah hal pertama kali yang dialami oleh si Rido ya, karena selama ini kan dia nggak pernah diperlihatkan oleh hal-hal semacam itu. Lari-lari si Rido ini keluar dari kamar tanpa sempat menutup pintunya sama sekali, boro-boro ngambil peci kan. Dia lari ke arah depan, ke ruangan depan sambil manggil ibunya waktu itu, ibu. Karena saking takutnya setelah kejadian tersebut, Rido ini bilang dia hampir seminggu nggak pernah mau masuk ke dalam kamarnya. Jadi dia nggak mau tidur di situ ya. Bahkan dia mengambil baju pun ketika dia mandi, dia mau ganti baju nih ya, itu sampai minta tolong sama ibunya ngambilin baju di dalam lemari karena dia trauma. Dan mungkin karena orang tuanya Rido ini ngelihat anaknya sampai nggak mau masuk ke dalam kamar kan sampai seminggu, ada apa gitu. Meskipun mereka juga nggak ngelihat apa yang dilihat sama si Rido kan. Akhirnya dipanggillah seorang ustadz ke rumahnya si Rido untuk membersihkan kamar tersebut. Dan memang sih kalau kata Rido, setelah dilakukan pembersihan gitu ya sama ustadz tersebut, memang dia nggak pernah lagi diperlihatkan oleh penampakan yang menyeramkan tersebut. Tapi feeling dia ketika dia merasa di dalam kamar itu sedang diperhatikan oleh seseorang yang tidak dia lihat, itu masih ada dan nggak hilang. Dan rasa angin yang selalu ditiupkan ke telinganya setiap kali si Rido ini lagi beraktivitas atau nyantai di dalam kamar, itu juga nggak hilang. Dan itu adalah sedikit kisah bagaimana keseharian Rido sepeninggalnya si Lana ya. Sekarang kita akan kembali ke benang merah dari cerita ini yang mengisahkan antara Rido dan juga keluarganya Lana. Jadi setelah Lana kemudian meninggal dunia, otomatis kan pernikahan pasti gagal lah dilaksanakan. Jadi pada saat itu pihak WO kan menemui ya pihak keluarganya si Lana dan juga pihak keluarganya si Rido. Mereka ini mengatakan bahwa sejak awal memang sudah memiliki rules di mana uang yang sudah masuk kepada mereka itu tidak akan bisa dikembalikan lagi dengan alasan apapun gitu. Karena kan yang melakukan kesalahan atau yang melakukan pembatalan kan bukan pihak WO gitu. Kalau misalkan mau diundur bisa, tapi kalau misalkan mau digagalkan pernikahannya ya uangnya angus. Sedangkan pada saat itu kalau menurut Rido, karena memang waktu si Lana ini meninggal jaraknya itu ya sekitar 2 minggu lagi lah hari mau pernikahan, otomatis kan uang udah masuk semua. Kalian bayangkan uang sudah masuk semua untuk pernikahan tersebut, dan tiba-tiba saja pihak WO mengatakan kalau misalkan pernikahan tidak ada atau tidak bisa dilakukan, ya udah uangnya angus. Tidak ada term dan condition sama sekali dari pihak WO ya yang kira-kira bisa memaklumi lah kalau pada saat itu kan kondisinya ya calon pengantinnya meninggal dunia. Jadi intinya pada saat itu pihak WO yang awalnya memang dipilih oleh si Rido dan juga Lana untuk mengurusi pernikahan mereka itu memberikan semacam ultimatum ya bahwa memang uang yang sudah masuk ke mereka itu tidak akan bisa dikembalikan lagi alias angus,
atau dengan persyaratan uang tersebut masih bisa digunakan untuk pernikahan yang lainnya dengan konsep yang sama, dengan jumlah biaya yang sama, tapi maksimal diundur tanggalnya itu selama 3 bulan. Dan sebenarnya Ridho juga keluarganya sudah berusaha untuk mengikhlaskan uang-uang tersebut, karena bagi mereka ya udahlah, namanya bala kan, kita juga nggak pernah tahu seperti apa datangnya. Tapi sayangnya dari pihak keluarganya Lana ini seperti belum bisa mengikhlaskan kalau misalkan uang sebanyak yang sudah masuk gitu ya ke pihak WO itu akan angus begitu saja. Karena memang menurut Ridho biaya pernikahan yang waktu itu sudah direncanakan oleh dia dan juga almarhumah itu dibagi 2 nih. Jadi sebagian dari keluarganya si Ridho, sebagian dari keluarganya Lana. Jadi kalau kemudian dari pihak keluarganya Lana ini merasa keberatan karena uang mereka akan dihanguskan nih kalau misalkan pernikahan memang benar-benar tidak jadi dilakukan, ya itu menjadi haknya mereka. Kemudian kita melompati waktu sekitar 1 bulanan lah ya. Dan di sini posisinya yang harus digarisbawahi oleh kalian adalah pihak WO ini masih menunggu kepastian nih dari keluarganya Ridho maupun keluarganya si Lana. Barangkali aja gitu ada dari pihak kedua keluarga ini, ya mungkin salah satu anggota keluarganya nanti akan menikah gitu kan ya. Jadi bisa nih mengisi slot kekosongan dari pernikahan Ridho dan almarhumah Lana yang tidak jadi dilaksanakan. Nah, lompat 1 bulan kemudian setelah pembicaraan antara WO dan juga kedua keluarga tadi, pihak keluarga Lana ini secara tiba-tiba menghubungi si Ridho, minta Ridho ini datang ke rumah mereka karena ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Jadi pada saat itu si Ridho memang tidak tahu ya hal apa yang akan dibicarakan oleh keluarganya si Lana, tapi waktu itu dia tetap hadir karena berusaha untuk menghargai lah. Dan ketika kemudian si Ridho ini sampai di rumah keluarganya Lana, bapaknya Lana ini yang langsung menyambut Ridho, karena mungkin mereka kan sudah cukup lama nggak ketemu ya, karena setelah kepergian almarhumah Lana mungkin tidak banyak hal lagi yang bisa dibicarakan antara Ridho dan juga bapaknya Lana. Tapi ketika datang ke sana, kalau kata Ridho ada 3 orang yang sama-sama duduk di ruangan tamu bersama si Ridho. Jadi pada saat itu ada bapak dan ibunya Indah dan Lana, dan juga ada Indah nih di sana. Kemudian hal pertama yang dibicarakan oleh bapaknya Lana dan Indah, yang kita sebut saja di sini namanya adalah Om Seto ya, biar gampang penyebutannya, adalah bahwa beliau ini merasa keberatan jika memang uang semua yang sudah dia masukkan nih ke pihak organizer waktu itu, wedding organizer yang digunakan oleh si Ridho dan Lana ini hangus begitu saja karena pernikahan tidak jadi dilaksanakan. Jadi untuk menghindari uang-uang tersebut hangus, bapaknya si Lana ini atau Om Seto tadi ya, dan untuk menghindari agar uang-uang tersebut tidak hangus secara sia-sia, Om Seto ini bilang bahwa dia berencana untuk menikahkan saja Indah dalam waktu dekat. Dan awalnya Ridho ini berpikir gini ya, tujuan Om Seto ini menceritakan hal tersebut kepada Ridho adalah untuk meminta izinnya si Ridho nih, supaya si Ridho ini mengikhlaskan lah ya slot yang awalnya dipakai oleh dia dan juga Lana untuk menikah itu diisi oleh Indah dan calon suaminya. Jadi pada saat itu si Ridho berpikir, oh ya udah nggak apa-apa Om, silahkan, saya ikhlas. Tapi kan pada saat itu si Ridho ini pasti bertanya dong kepada Pak Seto kan, emang si Indah mau dinikahin sama siapa Pak? Dan mungkin kalian di sini juga akan ikut bertanya-tanya dengan siapa kemudian si Indah ini akan dinikahkan. Jawabannya adalah dengan Ridho. Hah, kok bisa? Gitu kan pasti. Jadi penjelasannya seperti ini. Waktu itu si Pak Seto ini menceritakanlah segala sesuatunya kepada si Ridho, bahwasanya ketika si Lana ini mau meninggal dunia, di hari dia mau meninggal dunia ya, waktu itu kan jadwal ngejagain si Lana di rumah sakit itu kebetulan adalah jadwalnya bapaknya si Lana, yaitu si Pak Seto tadi. Nah, ketika itu si Lana ini sempatlah ada ngobrol-ngobrol gitu sama si Pak Seto. Di sanalah si Lana ini berpikir kayak mungkin dia udah punya rasa kali ya, dia udah nggak lama lagi. Jadi di sana menurut Pak Seto ini, Lana ini bilang gini, Pak, kalau misalkan Lana nggak ada umur panjang, misalkan Lana nggak jadi menikah dengan Mas Ridho, Lana kepengen deh kalau misalkan yang menggantikan Lana ini adalah Mbak Indah. Karena Lana kan kenal Mbak Indah siapa, Mbak Indah baik, dan Lana ini cuma bisa percaya aja sama Mbak Indah untuk menggantikan Lana menikah dengan Mas Ridho. Jadi intinya kalau menurut Pak Seto, si Lana ini sudah meninggalkan semacam wasiat terakhir lah, yang meminta agar si Ridho ini kemudian melanjutkan pernikahan tersebut tapi dengan si Indah. Dan mendengar hal tersebut otomatis si Ridho ini kaget ya, maksudnya kayak kok bisa gitu hal tersebut terjadi di dalam kehidupannya dia. Meskipun sebenarnya pada saat itu si Ridho ini tidak melihat keterkejutan yang sama
nampak di wajahnya si Indah ya, yang waktu itu duduk di sebelah si Pak Seto. Cuma waktu itu pikirannya si Ridho, mungkin saja Pak Seto ini sudah memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu nih kepada si Indah. Jadi si Indah ini nggak kaget lagi waktu mendengarkan Pak Seto mengucapkan hal itu kepada si Ridho. Dan kalau menurut Ridho pada saat itu banyak sekali yang diucapkan oleh Pak Seto kepada si Ridho ya, yang ya berusaha meyakinkan lah si Ridho ini supaya mau menerima pernikahan tersebut, karena pernikahan tersebut adalah wasiat yang ditinggalkan oleh Lana gitu. Itu adalah hal terakhir yang Lana inginkan gitu. Dan sebenarnya dalam pembicaraan itu juga si Ridho ini sudah belak-belakan ngomong bahwa saya ini pengangguran loh Pak, saya belum mendapatkan pekerjaan, saya baru dipecat, sementara Mbak Indah kan adalah orang yang sudah mandiri secara finansial. Apakah Mbak Indah nanti nggak keberatan kalau misalkan memiliki suami yang berkekurangan seperti saya? Tapi pada saat itu Pak Seto ini hanya bilang bahwasanya ya semua keputusan ada pada Ridho dan juga kepada Indah. Semisal Indah memang sudah mantap, sudah siap untuk menerima segala kekurangannya Ridho, ya Bapak hanya bisa menyetujuinya saja. Dan waktu itu sebenarnya Ridho ini menggambarkan ya, situasinya Indah ini kayak diem aja gitu. Dia cukup lama nggak bicara apa-apa, nggak menjawab apa-apa, hingga pada akhirnya si Indah ini ya kayak semacam buka suara lah setelah semua orang seolah-olah menunggu nih gitu ya, gimana jawaban atau tanggapan dari Indah. Dan waktu itu Indah bilang, ya sudah, kalau memang itu adalah wasiat terakhir yang dititipkan oleh adik saya gitu, ya udah nggak apa-apa, saya menerima Mas Ridho apa adanya. Jadi intinya pada saat itu kayak si Ridhonya juga menerima si Indah, Indahnya juga menerima si Ridho, karena Ridho sendiri nggak memungkiri ya, ketika dia melihat sosok Indah setelah kepergian Lana, dia itu kayak ngelihat Lana dalam versi hijabnya, karena saking miripnya si Indah dengan si Lana. Terlepas dari dulunya si Ridho ini memang sempat memiliki rasa suka gitu ya kepada si Indah, perasaan yang terlarang gitu. Cuma terlepas dari itu semua, bahwa ketika kemudian memang dia ditakdirkan untuk berjodoh dengan si Indah, Ridho ini kayak ada rasa apa ya, kayak ada rasa mengenang masa lalunya dengan almarhumah. Singkatnya, wacana pernikahan antara Ridho dan Indah ini sama-sama disetujui oleh kedua belah pihak keluarga. Memang tidak sempat ada waktu pendekatan yang cukup lama nih antara Ridho dan juga Indah. Cuma memang waktu itu Ridho bilang dia percaya bahwa apa yang digariskan oleh Tuhan untuk menjadi jodoh dia itu adalah hal yang terbaik. Jadi kalau memang Indah ini yang dijodohkan untuk dia oleh Tuhan, Ridho percaya bahwa Indah adalah yang terbaik di mata Tuhan. Tanggal pernikahan antara Ridho dan Indah ini dimundurkan 2 bulan ya, dari tanggal dimana seharusnya Ridho dan almarhumah Lana ini menikah. Dan dalam pernikahan tersebut sebenarnya Ridho dan Indah ini tidak menghendaki adanya pesta yang meriah ya. Tapi karena memang pesta pernikahan mereka waktu itu mengisi kekosongan slot yang sempat ditinggalkan oleh almarhumah Lana yang meninggal dunia, pada akhirnya Ridho dan Indah ini ya hanya bisa mengikuti bagaimana konsep pernikahan yang sebelumnya sudah direncanakan oleh almarhumah Lana. Jadi waktu itu mereka memang menikah dan mengadakan resepsi di sebuah gedung yang kesemuanya mulai dari dekorasi, biaya sewa, catering dan segala macam itu memang sudah lunas ketika di masa Ridho dan Lana ini sudah berencana untuk menikah. Ridho sendiri tidak menampik bahwa ada lah pasti ya omongan-omongan miring yang membicarakan antara pernikahan dia dan juga Indah. Bahkan dia bilang ketika kemudian cerita ini diceritakan kepada kalian, mungkin beberapa di antara kalian juga ada yang berpendapat bahwa Ridho ini laki-laki yang tidak baik gitu ya. Kok bisa-bisanya sih mau nikahin kakak dari almarhumah calon istri dia sendiri gitu. Cuma Ridho ini percaya bahwasanya Tuhan itu selalu memiliki banyak cara untuk mempertemukan hambanya kepada jodohnya. Dan mungkin pada saat itu memang begitulah cara Tuhan untuk mempertemukan si Ridho dengan jodohnya yaitu Indah. Hingga kemudian hari pernikahan tiba dan ijab kabul pun dilaksanakan. Ridho mengaku dia sudah belajar untuk menyukai, mencintai Indah di dalam hatinya. Meskipun memang untuk melupakan sosok Lana itu adalah sesuatu hal yang sulit bagi dia, karena Lana ini seperti memiliki tempat tersendiri di dalam hatinya Ridho. Dan sebenarnya yang menjadi satu masalah juga ya bagi si Ridho, bahwa si Indah ini hampir tidak pernah mau menceritakan apa saja yang dia alami di dalam kamar yang mereka tempati bersama. Jadi si Indah ini kayak segala sesuatunya dirahasiain di dalam hatinya dia aja. Dan hal tersebut berlangsung di masa kehamilan Indah yang ketiga ya waktu itu. Dan malam itu si Indah ini melihat jam itu sekitar jam 1, jam 2 malam, dia ini kepengen pipis. Nah ketika dia berjalan melewati ruang tengah, aman nih ya. Dan ketika kemudian si Indah ini berjalan melewati dapur, dia ini ngelihat dengan
kelihatan jelas sekali bahwa ada sosok laki-laki yang perawakannya itu mirip sama Ridho. Tingginya, bajunya, cuma waktu itu posisinya memang memunggungi si Indah. Laki-laki tersebut itu kayak lagi ngaduk-ngaduk sesuatu gitu, kayak lagi bikin kopi, karena ada kedengaran suara sendok yang diaduk-aduk di atas gelas gitu. Dan setelah si Indah ini berada di kamar mandi, dia udah selesai pipis. Nah, di pertengahan lagi pipis ini nih, kata si Indah, dia tuh baru keinget, kok ada Mas Ridho ya bikin kopi. Perasaan tadi pas saya bangun jalan ke kamar mandi, Mas Ridho lagi tidur dia di kasur. Walaupun sudah berjalan cukup cepat pada saat itu, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, si Indah ini ngerasa aman-aman aja. Tapi ketika di langkah keempat, langkah kelima, langkah keenam, si Indah ini kayak dengar ada suara langkah kaki juga ngikutin dari belakang. Tapi langkah kakinya tuh kayak suara langkah kaki kalau kamu lagi jalan di tempat becek. Kebayang nggak sama kalian? Jadi suaranya tuh kayak suara percikan air gitu loh, kayak cepak gitu. Dan kalian bisa menebak nggak pada saat itu si Indah bilang apa ketika dia menangis di dalam pelukannya si Ridho? Jadi pada saat itu si Indah ini bilang ya, Lana mungkin marah sama saya, Mas. Lana marah sama saya karena saya dan Bapak sudah berbohong sama kamu. Dan waktu itu Indah akhirnya membongkar segala sesuatu yang selama ini ternyata dia sembunyikan bersama bapaknya, yaitu Pak Seto.